Gadis kecil itu sekilas langsung mengenali. Ayahnya terkena racun aneh, yang berhubungan dengan kodok miliknya. Oleh karena itu, gadis kecil itu mengabaikan larangan nenek buyutnya, dan langsung memecahkan kodok emas jutaan dolar. Menjadi berkeping-keping, melihat asap hitam keluar dari dalam. Nenek tua itu baru percaya. Gadis kecil bernama Zheng Konglu yang dipungut ini tidak sederhana. Tetapi gadis kecil itu berkata kepada mereka, ini adalah sepasang kodok emas, yang berarti masih ada satu kodok betina, yang belum ditemukan. Saat ini, asap hitam itu sepertinya sangat takut pada gadis kecil itu. Lalu panik melarikan diri ke ruangan lain. Ketika gadis kecil itu membuka pintu kamar, yang terlihat adalah lemari buku. Saat ini, gadis kecil itu menemukan patung singa batu di atasnya. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, gadis kecil itu dengan lembut memutarnya. Segera setelah itu, lemari buku berubah menjadi pintu rahasia. Astaga, rumah kita kapan? Ada pintu rahasia lagi? Setelah gadis kecil itu masuk, ternyata terlihat di atas meja kayu ada kodok emas betina berwarna merah. Gadis kecil itu tahu seseorang sedang mencelakai ayahnya. Jadi dia mengambil kodok emas itu dan membantingnya ke tanah. Nek. Racun tuan muda sepertinya sudah banyak berkurang. Ternyata gadis kecil itu aslinya adalah ikan mas kecil di Gunung Kunlun. Karena terlalu rakus, 8 gurunya tidak mampu memberinya makan, agar gadis kecil itu bisa makan kenyang. Ke-8 gurunya memberinya sebuah rencana. Hanya perlu mengakui orang terkaya di ibu kota sebagai ayah. Maka dia bisa makan kenyang setiap kali makan. Tanpa diduga, orang terkaya ini ternyata adalah bos mafia yang kejam. Karena terkena racun aneh, dia selalu mencari tabib di Gunung Kunlun. Tetapi orang-orang yang datang adalah dukun palsu. Sebagai contoh, dia langsung memotong tangan semua penipu. Jadi, ketika gadis kecil itu mendatanginya dan ingin mengakuinya sebagai ayah, dia juga berpikir gadis kecil itu datang untuk menipu uang. Seperti biasa, dia juga ingin memotong tangan gadis kecil itu. Tetapi pada akhirnya, entah kenapa, pria itu memutuskan untuk melepaskan gadis kecil itu. Sebelum pergi, dia bahkan berbaik hati, memberi gadis kecil itu 10 juta untuk membeli makanan, dan menyuruh gadis kecil itu untuk tidak mengikutinya lagi. Jika paman mengetahui kamu menipu lagi, paman akan melemparmu ke laut untuk dimakan hiu. Dikira keduanya tidak akan bertemu lagi. Tetapi tanpa diduga ketika CEO pulang ke rumah, gadis kecil itu muncul di rumahnya. Ayah. Penipu. Nak, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ayah, aku pulang bersama nenek buyut. Ternyata siang harinya, gadis kecil itu mengambil uang yang diberikan CEO dan bersiap untuk makan enak. Ketika dia secara tidak sengaja melihat seorang nenek tua yang ingin menyembuhkan cucunya dari racun, hampir ditipu oleh seorang pendeta Tao palsu. Gadis kecil itu merasa tidak senang, lalu membongkar rencana penipu itu. Kemudian, nenek tua itu mengetahui bahwa gadis kecil itu tidak memiliki keluarga.